Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para ibu, para bapak yang kula muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril halaman 63. Kaifiyatus sholati, tata cara mengerjakan sholat. Halaman 63. Kaifiyatus sholati, tata cara mengerjakan sholat. Sholatnya sudah dikerjakan sejak kecil, ngajinya baru kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yundabu, disunahaken, limuridi sholati, kaduwe wong kang ngarepaken nglakoni sholat. Disunahkan bagi orang yang mau mengerjakan sholat. Apa yang disunahkan? Ayu qaddima, ingin tondingini sopo wong al adana ing adan, wal iqamata lan iqamah. Disunahkan bagi orang yang mau mengerjakan sholat untuk mendahuluinya dengan adzan dan qomat, walaupun sholatnya sendirian. Tapi arang ya kang dewekan tuli adzan, lamun ning umah sholat dewekan adzan Pak, diarani wong edan lho Pak. Wong aneh, padahal itu tuh sunnah. Padahal itu tuh sunnah. Dan sunnah juga qomat. Nah, saya juga nggak adzan bakal sendirian, tapi qomat makomat. Itu sunnah, baik sendirian maupun berjamaah, baik di rumah, di tajuk, atau di masjid. Satu sunnah adzan. Hebat Pak adzan dan iqamat itu. Fadilahnya sudah saya terangkan beberapa bulan yang lalu. Wa ayyastaka awalan, lan hendaknya bersiwak. Siwak itu pakai kayu arok, bukan arak, arok dari Arab. Ibu bapak yang pada haji bawa kayu kecil-kecil itu kayu arok namanya, untuk bersiwak gosok gigi. Fafil hadis, diterangkan yang jero hadis, rakaatani, salat 2 rakaat bisiwakin, dengan bersiwak terlebih dahulu, khairun, itu lebih baik pahalanya, min sab'ina rakaatan, min sab'ina harusnya rakaatan, daripada 70 kali rakaat, bi ghairi siwakin, dengan tanpa siwak. 2 rakaat sholat bersiwak itu 70 kali lebih utama daripada sholat tanpa siwakan. Maka banyak orang tua, para sepuh, para kiai yang di sakunya nyimpen siwak. Kalau mau takbir Allahu Akbar, krosok terus di sakuan lagi. Karena memang pahalanya lebih baik.
Mengapa begitu? Salat itu mau mengucapkan doa-doa, mau mengucapkan kalimat wiridan Al-Qur'an, maka sebaiknya dalam keadaan bersih. Karena di situ lewat suara menyebut asma Allah, menyebut kalam Allah. Satu, adzan dan qomat, sunnah. Yang kedua, bersiwak, gosok gigi pakai kayu siwak. Dua. Setelah itu summa yukabbiru takbiratal ihrami, lalu bertakbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Nawiyan hale berniat biqalbihi di dalam hatinya fi'las sholati untuk mengerjakan sholat alladzi yaqsiduha yang ia sengaja sholat itu. Kemudian bertakbir takbiratul ihram. Di takbiratul ihram itu nawiyan biqalbihi fi'las sholati, sambil hatinya niat mengerjakan sholat. Rafi'an hale ngangkat yadaihi kedua tangannya hadwa mangkibaihi madani pundak lorone. Madani pundak lorone. Summa yahuttuhuma, lalu meletakkan kedua tangan itu, tangan dua itu tahta sodrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surratihi, di atas pusernya, qabidun hale menggenggam bikaffi yaminihi, dengan telapak tangan kanannya, ku'a yasarihi, pada ugel-ugele tangan kiwe. Allah, nanti takbirnya kayak apa di atas tangannya nanti kita bahas setelah ini. Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar itu di dalam hati ada niat mau mengerjakan sholat, sebut sholatnya. Salam hatinya, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Ketika Allah di sini sudah niat. Allahu Akbar, plek. Ini dada tahta sodrihi, di bawah dada. Ini kan dada, di bawahnya di sini. Kemudian dalam kitab ini fawqa surratihi, lurus dengan wudel. Jadi ini di sini. Kemudian tangan kanannya memegang ku'ain. Ku'ain itu ini, Pak. Ugel-ugel yang tangan, ceg begini. Tuh. Ada yang sholatnya begini. Anak beli apa-apa. Dulu ngajinya dapatnya ning dada. Saya tahu hadisnya ada, Pak. Ada yang gini. Yang saya tidak tahu itu yang sholat tangannya ning gulu. Anak, Pak. Wong sebayang gitu. Allah. Ada yang gini. Mentangnya Mbak, Pak. Ada, Pak. Ning tajuk banyak di masjid. Ya mungkin ada. Yang saya tahu hadisnya ada yang di dada, ada yang di perut. Versi kitab ini di perut. Di puser, tutup pusernya pakai ini, ugel-ugelnya dicegel, ceg. Begini aja sholat jemengkene. Anak, Bu, wong tua mana, Pak? Sholat jemengkene. Ada. Baik, ini tata cara sholat. Ini yang sedang kita kaji dan kita pelajari. Baik. Angkat kedua tangannya hadwa mangkibaihi, lurus dengan kedua pundak. Lurus itu
ukurannya kayak apa? Ada yang lurus, ukurannya pucuk, Pak. Maka ada orang takbir begini, Allah, tuh lurus. Ada yang takbirnya gini, Allah, karena hadisnya lurus kedua pundak. Lurusnya kayak apa? Di dalam hadis tidak diterangkan detail. Ada lagi yang lurus itu ngukurnya bukan pucuk, tapi bongkot. Maka ningkenet, lurusnya begini. Tuh, ada yang Allah, ada yang Allah. Yang tidak tepat menurut saya yang di bawah pundak. Kalau yang di atas pundak karena bongkot, kalau yang di bawah lurus begini karena pucuk. Ada yang Allah, ada yang takbirnya gitu loh, Pak. Allah, cantik banget. Laki-laki loh, Pak. Ada yang takbirnya Allah. Laki-laki. Dalam hati saya, cantik banget takbirnya Allah. Ada yang Allah. Ada uang tua, Pak. Duduk bocah, duduk uang tua. Nah, lurus dengan pundak itu kayak apa? Saya dapatkan beberapa penjelasan nih, Pak. Ini supaya takbirnya bapak-bapak, ibu-ibu tidak ragu. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi qala, ada sahabat Nabi namanya Humaid As-Sa'idi, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Kanjeng Nabi bakal takbir, kedua tangannya lurus dengan kedua pundak. Saya mencari kitab yang lain. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian riwayatu Abi Humaid hadihi tufidu annahu ila maqabil mankibain wal mankib majma' ra'si azimil katibi wal 'addi wa bihi ukhidat asy-Syafi'iyah. Hadis ini menunjukkan bahwa takbir itu angkat tangannya menyamai dengan kedua pundak. Yang namanya pundak itu tempat ujung dari balung katib wal adi, dan ini baik waqila innahu yarfa'u hatta yuhadi bihima furu'a udunaihi. Ada lagi yang mengatakan Kanjeng Nabi iku angkat tangane sampai dengan ning pentil-pentilan kuping. Li hadis Wa'il bin Hajar bilabti hatta yuhadi udunaihi. Ini wajam ubainil hadisain bi annal murad annahu yuhadi bi dhahri kaffaihi al mankibain wa bi atrafi anamilihil udunain kama tadullu lahu riwayat Wa'il Abi Dawud bilabni hatta kanat hayalu mankibaihi wa yuhadi bi ibhimahai udunaihi. Nih bapak-bapak, dijelaskan dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain menerangkan bahwa tadi kan secara umum tuh Kanjeng Nabi bakal takbir tangannya lurus pundak. Tapi itu umum banget, pundak itu samendi kayak apa, ukurannya apa. Ada hadis yang secara rinci menjelaskan lurus dengan pundak, ujung dari efek tangannya dan ujung-ujung jarinya lurus dengan telinganya. Pak, ini hadis. Kalau ini rinci, Pak. Sampai gini maka takbirnya Allah. Tuh.
takbirnya begini. Ininya lurus begini, ininya ke sini. Tuh. Bapak-bapak, balik lagi supaya nggak paham. Hadis yang kita baca sesuai dengan kitab ini, Kanjeng Nabi kalau takbir tangannya lurus pundak. Itu kan normatif tuh Pak. Lurus pundak itu kayak ngapa? Nggak ada penjelasannya di sini. Apa lurus pundak pucuke, apa lurus pundak bongkote. Ternyata ditemukan hadis yang rinci. Lurus pundak itu ukurannya segini, ininya lurus dengan ini. Maka takbir menurut hadis yang saya temukan bersamaan dengan hadis yang di sini, bapak-bapak takbirnya begini. Tuh, red segini. Ininya lurus anak telinga. Tuh. Di dalam kitab Wasiyatul Mustofa yang khatam sebelum kitab ini, ininya dijeber aja gegem. Jadi Allah. Nah, seperti ini, Pak. Oke, paham Tom? Jelas, Pak ya? Yang lurus pundak lurus. Hadis lurus dengan telinga kita amalkan. Dijeber ada kitabnya Wasiyatul Mustofa yang sebelum kitab ini kita khatamkan, Pak. Maka takbirnya Bapak Ibu Allah. Ini ilmu, Pak. Tuh. Ini ilmu. Maka bapak-bapak kang mau takbirnya begini, ganti Pak yuk seperti ini. Ini pakai kitab, Pak, pakai ilmu. Pengene anu je. Pokoknya bapak kita boleh takbirnya mongkon Allahu Akbar. Aja caranya bapakmu. Sekarang kata hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Baijuri juz 1 ininya di sini, Pak. Tuh, pas tuh. Maka Allah ini mah laki-laki, Bu. Kalau ibu-ibu mak begini. Ini mah laki-laki. Jangan begini, Bu. Perempuan jangan begini, malu begini. Harus begini tuh. Ini ibu-ibu, kalau bapak begini. Wis Pak ya, Pak ya. Ini ilmu, Pak. Hadisnya ada. Yang lurus dengan ini ada. Maka bapak-bapak yang dulu takbirnya Allahu Akbar atau Allahu Akbar, ada yang begitu, ganti Pak, ganti. Didasarkan kepada ilmu. Allahu Akbar. Jelas nggih? Wis, dieling-eling. Ini bagian dari tata krama dan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tadi, Pak, yang tadi saya jelaskan, itu saya ambil dari kitab Subulus Salam juz 1 halaman 162. Baik, kita lanjutkan. Wa yaqra'u doa al-iftitahi. Kemudian membaca doa iftitah. Wa afdaluhu, seutama-utamanya bacaan iftitah, ayyaqula, hendaknya orang yang sholat itu mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu. Laka ini wajah tuh. Lalu ini dari mana? Ada Pak kitabnya. Di dalam kitab Sulamun Najat dikasih kata ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Lalu bapak-bapak mau pakai yang mana? Monggo mana aja. Yang sudah biasa dengan ini wajjahtu, mangga dilanjutkan. Saya juga pakai ini. Ini kitab tidak ada ininya, ujug-ujug wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Mau yang ini, mangga. Wajjahtu, saya mewajahkan, menghadapkan wajhi, wajah saya, muka saya. Lilladzi fataras samawati wal ardo, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, hale condong musliman sambil Islam, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik.
Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, untuk itu semua, umirtu, saya diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk golongan orang-orang yang Islam. Balik maning, sunnah adzan dan qomat, sunnah siwakan, takbirnya sampai lurus dengan ujungnya dengan telinga, bongkotnya dengan kedua pundak. Kemudian setelah takbir sunnah membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya, terus sampai wa ana minal muslimin. Itu semuanya masih sunnah. Summa yata'awwadu, lalu membaca ta'awud. Ta'awud itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sirron, siri, umas-umis toh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah jahar. Baka ta'awud siri aja krungu dewek bae. Wa yaqra'ul Fatihata, lalu membaca surat Al-Fatihah jahron sing melung fil jahriyati, pada salat yang jahar. Salat jahar itu salat yang keras, maghrib, isya, subuh. Wasirron, dan sirri fisirriyati, pada salat yang sirri, yang lirih, yang suaranya disedikitkan, kecilkan, salat siang, asar dan zuhur. Wa ma'a mura'ati hurufiha wa tasdidatiha, dan sekaligus menjaga huruf-hurufnya dan tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagu pesantren Kempek. Kita kadang-kadang alhamdulillah, itu salah Pak. Lamnya ada anaknya. Harus jangan wa yaqulu aqibaha, setelah Fatihah amin, membaca amin. Summa yaqra'u, kemudian membaca suratan ing surat ba'dal Fatihati, setelah Fatihah. Wahia, membaca surat itu sunnatun sunnah lil imami, bagi imam, wal munfaridi, bagi orang yang sholat sendirian. Kapan bacanya? Fi raq'atay subki, di dalam 2 rakaat subuh, wal ulayaini min baqil faraidi, dan 2 rakaat pertama selain sholat fardu, sholat subuh. Baka sholat subuh sunnah baca surat setelah Fatihah. Subuh kan 2 rakaat. Waladdallin, amin. Dua-duanya, baik yang jadi imam maupun sholat sendirian, sunnah membaca surat. Kalau selain subuh, maghrib, isya, duhur, asar, itu sunnah membaca suratnya pada 2 rakaat pertama saja. Rakaat yang kedua dan ketiga hanya membaca Fatihah. Wa amal ma'mum fala yazidu al-Fatihah in sami'a qira'atal imam wa illa fayaqra'u surata sirron. Nah ini nih bawahnya nih. Wa ammal ma'mumulan, anapun utawi makmum iku fala yazidu, maka orang nambahi sapa makmum alal Fatihati ing atase Fatihah
In sami'a lamun ngrungu sapa makmum qiraatal imami ing bacaane imam, wa illa lan lamun ora ngrungu fayaqra'u maka maca sapa makmum as-surata ing surat sirron ing sir. Ibu-ibu, bapak-bapak, baka makmume krungu bacaane imam, maka makmum cukup maca Fatihah saja. Waladdallin, amin. Imame Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ibu baca Fatihah, bapak-bapak baca Fatihah. Imam sebaiknya tas amin meneng sedelat dingin supaya makmume sempat baca Fatihah beli balapan karo imam maca surat. Nah, baka imame ternyata sholat jamaah bapak ibu dengan imam sholat sirri. Sirri itu berarti duhur dengan asar. Imam enggak bunyi, baik makmum ataupun imam loro-lorone maca Fatihah ya maca surat, tetapi tetap di 2 rakaat pertama. Rakaat ketiga dan keempat cukup Fatihah mawon. Paham nggih? Wis kita lanjutkan nanti pada ganjil yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.